Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait jalur mandiri UTBK Universitas Brawijaya tahun 2022. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Universitas Brawijaya merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Masuk top 10 ya. Dan jalur mandiri UTBK ini tanpa ada tes sama sekali. Dan video ini cocok buat adik-adik yang belum beruntung di jalur SBMPTN maupun SNMPTN tahun 2022. Nah, bagaimana selengkapnya? Kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi tonton terus video ini ya. Nah, adapun persyaratan jalur mandiri UTBK Universitas Brawijaya tahun 2022 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama diminta adalah ijazah. Jadi ijazah itu diwajibkan bagi adik-adik yang telah lulus tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi wajib mengupload ijazah. Sementara untuk SKL, surat keterangan lulus itu diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru angkatan tahun 2022. Hal ini dikarenakan ijazahnya adik-adik belum terbit. Namun demikian nanti ketika daftar ulang dan ijazahnya sudah ada, maka diwajibkan untuk mengupload ijazahnya ya. Dan yang berikutnya adalah NISN. Ini adalah nomor induk siswa nasional yang terdaftar pada NPSN. Kakak yakin adik-adik pasti memiliki semuanya ya. Oke, yang berikutnya adalah kartu UTBK. Jadi bukan sertifikat UTBK ya, cukup kartu UTBK saja. Karena Universitas Brawijaya sudah bekerja sama dengan LTMPT, sehingga nama adik-adik ketika mendaftar sudah diketahui oleh Universitas Brawijaya berapa skor UTBK-nya sebelumnya ya. Jadi tanpa adik-adik melampirkan, Universitas Brawijaya punya daftar nilai adik-adik ya. Dan berikutnya adalah kesehatan memadai. Kenapa? Karena ini penting adik-adik. Berapa banyak mahasiswa yang ketika memiliki kesehatan yang terganggu, maka perkuliahannya akan terganggu pula. Sehingga penting untuk Brawijaya memastikan bahwa adik-adik calon mahasiswa baru yang nantinya akan kuliah di Universitas Brawijaya memiliki kesehatan memadai. Karena dengan kesehatan memadai, pikiran fresh, maka akan mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu atau bahkan bisa berprestasi lebih banyak lagi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan pilihan program studi ya. Jadi ada 3 ketentuan. Yang pertama kita bahas ya yang tengah dulu, ini ada 2 prodi. Jadi sebagaimana biasanya program studi yang ditawarkan terdiri dari 3 kelompok yaitu Saintek, Soshum, dan campuran. Jadi adik-adik hanya boleh memilih maksimal 2 program studi ya, 2 prodi, baik itu dari kelompok Saintek, Soshum, ataupun campuran. Peserta dari jurusan IPA yang mengikuti UTBK kelompok Saintek dapat memilih 2 program studi Saintek pada S1 maupun D3 atau D4. Jadi kalau adik-adik kemarin ikut di SBMPTN Saintek, maka adik-adik boleh ambil jurusan yang berkaitan dengan Saintek juga ya, 2 prodi juga. Sementara untuk adik-adik yang berasal dari jurusan IPA, namun kemarin mengikuti Soshum, maka bisa memilih 2 prodi dari Soshum. Jadi disesuaikan dengan UTBK kemarin ya. Dan adapun adik-adik yang berasal dari jurusan IPA, namun kemarin mengikuti UTBK campuran, boleh memilih 2 prodi, satunya dari Saintek, satunya dari Soshum ya. Jadi maksimal 2 prodi, tidak boleh lebih ya. Sementara buat adik-adik yang berasal dari jurusan IPS, namun kemarin mengikuti UTBK Soshum, hanya boleh memilih 2 prodi yang Soshum juga ya, baik itu S1 maupun D3 atau D4. Dan tentu urutan pemilihan jurusan menjadi prioritas pilihan dari adik-adik. Misalnya prodi pilihan pertamanya kedokteran hewan, misalnya berarti kedokteran hewan itulah yang menjadi prioritas utama dibanding dengan prodi pada pilihan keduanya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah portofolio. Jadi sesuai dengan arahan LTMPT dan permintaan LTMPT pada SNMPTN, pasti adik-adik yang memilih jurusan seni dan olahraga pasti menunjukkan portofolionya. Dan khusus untuk 2 jurusan ini, seni rupa murni dan D4 desain grafis, jadi ada template dan petunjuk khusus dari Universitas Brawijaya. Di mana yang pertama ketentuannya yaitu 1 buah karya gambar naratif dengan teknik menggambar hitam atau putih sesuai dengan soal atau tema yang telah disediakan oleh Universitas Brawijaya ya. Dan berikutnya 1 buah karya gambar bentuk di mana komposisi benda dengan teknik menggambar berwarna sesuai dengan tema yang telah disediakan.
Kemudian yang berikutnya adalah 1 hingga 2 karya 2D seperti sketsa, gambar, ilustrasi, lukisan atau karya 3D seperti patung, keramik, gerabah, miniatur clay, atau karakter figur ya. Dan seluruh karya dan dokumen isian disusun dalam format PPT dengan ukuran file maksimal 10 MB. Peserta wajib menggunakan template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portofolio SMUB tahun 2022. Jadi ada template-nya serta petunjuk penyusunan dokumen portofolio ya. Jika adik-adik masih bingung terkait dengan portofolio atau ingin memperoleh template dan petunjuk khususnya, silakan komen di bawah ya. Karena apabila tidak sesuai dengan portofolio yang telah ditentukan oleh Brawijaya, maka Universitas Brawijaya menganggap adik-adik tidak sesuai dengan kriteria yang dicari ya atau yang diminta. Jadi harus sesuaikan dengan ketentuan dari Brawijaya ya. Baik, selanjutnya adalah untuk jurusan D3 Keuangan bidang minat perbankan, adapun ketentuannya bagi perempuan itu tinggi minimalnya 160 cm. Ini Pak ya. Sementara untuk laki-laki atau putra itu minimal tingginya 165 cm ya. Dan tentu memiliki berat badan yang proporsional ya. Dan tentu diminta adik-adik harus ramah, komunikatif, bahasa tubuh dan bahasa verbalnya sangat baik. Namanya juga calon bankir ya yang akan kerja di bank nantinya. Dan adik-adik diminta untuk mengirimkan pas foto ukuran 4x6 berwarna tentunya. Dan foto tersebut merupakan foto seluruh badan ukuran postcard, harus terlihat dari atas kepala hingga kaki. Nah, kemudian diunggah pada laman tentang latar belakang pendidikan, keluarga, motivasi, dan lain sebagainya. Adapun pakaian yang digunakan yaitu harus formal, untuk laki-laki itu kemeja dan jas, sementara untuk perempuan kemeja dan blazer ya. Dengan durasi maksimal 1 menit ya, karena ini video ya tidak boleh lama juga ya, maksimum 1 menit, cukup perkenalan terkait dengan latar belakang pendidikan, keluarga, dan motivasi untuk kuliah di D3 Keuangan Perbankan ya. Videonya harus diunggah di Google Drive menggunakan akun pribadi masing-masing, kemudian dibagikan atau di-share linknya ya. Nanti tautan URL-nya dari video tersebut dilampirkan pada pendaftaran online. Nanti akan dinilai oleh Universitas Brawijaya panitianya terkait dengan video yang adik-adik kirimnya, seperti itu. Berupa video perkenalan tadi ya, ingat isinya adalah latar belakang pendidikan, adik-adik lulusan mana, kemudian keluarganya seperti apa, dan motivasi untuk kuliah di D3 Keuangan Perbankan itu seperti apa. Seperti itu ya. Karena ini menentukan penilaian dari panitia Universitas Brawijaya ya. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah tanggal-tanggal pentingnya adik-adik. Yang pertama, pembayaran biaya pendaftaran itu 1 Juli 2022 sudah dibuka pukul 13.00 WIB sampai dengan 14 Juli 2022. Ingat pukul 23.59 WIB ya. Jadi batas pembayarannya yaitu tanggal 14 Juli ya. Ingat jangan sampai terlewati. Kemudian pengisian data dan finalisasi pendaftaran tanggal 1 Juli sudah dibuka sampai dengan 15 Juli tahun 2022 ya. Dan pengumuman hasil seleksi nanti tanggal 22 Juli tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. Nah, dan biaya pendaftarannya sebesar Rp350.000. Adik-adik bisa melakukan pembayaran di salah satu dari Bank BRI, BNI, atau Bank Mandiri. Lalu pertanyaannya bagaimana Kak cara pembayarannya? Jadi silakan adik-adik nanti membawa virtual akun atau nomor pendaftaran yang diperoleh ketika adik-adik mendaftar online. Nanti silakan bawa ke teller bank, secara gampangnya ya di salah satu bank ini, bank terdekat tentunya. Nanti di sana akan diarahkan dan dilakukan transaksi pembayaran dan kemudian diberikan bukti pembayaran, dan bukti pembayaran itulah yang kemudian adik-adik nanti upload di laman Selma UB ya sebagai bukti bahwa adik-adik telah melakukan pembayaran. Kemudian nanti diverifikasi oleh pihak panitia dari Universitas Brawijaya sehingga kemudian adik-adik tinggal menunggu hasil pengumuman atau hasil seleksi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adapun berkas yang harus adik-adik upload di jalur UTBK Mandiri Universitas Brawijaya tahun 2022 ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 berkas. Ini yang poin intinya, adik-adik harus mengupload foto ukuran 3x4 di mana backgroundnya warnanya bebas ya. Boleh juga adik-adik memakai foto ijazah atau foto UTBK kemarin ya, seperti itu. Intinya fotonya harus formal ya.
Dan kemudian adik-adik diminta untuk menyeken ijazah atau SKL ya. Jadi bagi lulusan tahun 2020, 2021 dan 2022 yang telah dilegalisir oleh pihak sekolah, itu silakan di-scan ya. Sementara bagi lulusan tahun 2022, apabila belum punya SKL dan legalisir ijazah, dapat menggunakan scan surat keterangan kelas 12 ya. Ini minta dari pihak sekolahnya atau kepala sekolahnya untuk tanda tangan, dan dapat menggunakan surat yang sama untuk mengikuti UTBK ya. Jadi kalau misalnya pilihannya ada 3 adik-adik, silakan scan ijazah itu bagi angkatan 2020 dan 2021. Sementara untuk 2022 silakan scan SKL-nya, surat keterangan lulus. Kalaupun kemudian belum terbit juga, silakan minta surat keterangan kelas 12 di pihak sekolahnya bahwa ternyata adik ini benar sekolah di situ kelas 12 dan sudah tamat, seperti itu ya. Yang penting ada stempel bahasa dan tanda tangan resmi dari kepala sekolahnya. Kemudian selanjutnya adalah KTP atau KK ya, jadi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga ya. Nah, pertanyaannya Kak, bagaimana seandainya saya belum punya KTP karena umur saya belum mencukupi? Jadi silakan buat surat keterangan kependudukan atau boleh juga pakai kartu keluarga ya bagi adik-adik yang belum punya KTP. Jadi kalau udah punya KTP silakan upload KTP-nya. Bagi belum silakan upload kartu keluarganya atau boleh juga surat keterangan kependudukan dari Dukcapil seperti itu kan, nanti akan tertera nik adik-adik di situ kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kartu UTBK. Jadi kartu UTBK yang adik-adik gunakan kemarin ketika mengikuti tes UTBK SBMPTN tahun 2022. Jadi cukup kartu UTBK ya, bukan sertifikat UTBK. Karena sekali lagi Universitas Brawijaya sudah melakukan kerjasama dengan LTMPT. Jadi ketika dia mengupload kartu UTBK-nya dengan tertera nomor pendaftarannya, maka dengan secara otomatis pihak Universitas Brawijaya mengetahui secara detail berapa skor UTBK adik-adik. Seperti itu. Kemudian ini juga yang tidak kalah penting adalah sertifikat. Nah, sertifikat yang seperti apa sih Kak? Jadi ada beberapa jenis ya. Sertifikat itu berupa sertifikat prestasi unggul. Jadi silakan dipilih 3 prestasi terbaik yang adik-adik miliki, baik itu di bidang akademik, olahraga, seni, bahkan keagamaan. Pada saat adik-adik menempuh pendidikan di SMA, MA, atau SMK ya. Nah, jika ada sertifikat tersebut, maka silakan isikan di isian prestasi nanti ya ketika adik-adik mendaftar secara online ya. Dan adapun ketentuannya, jika adik-adik ternyata prestasinya luar biasa nih sampai tingkat internasional, itu ketentuannya harus juara 1, juara 2, juara 3 atau memiliki medali gold, silver atau bronze ya. Sementara untuk tingkat nasional itu harus juara 1, juara 2, juara 3 sama juga, dan medalinya gold, silver dan bronze. Itu salah satu dari itu ya. Jadi juara 1 sampai juara 3 atau punya medali gold, silver atau bronze ya salah satunya. Kemudian kalau untuk tingkat regional atau provinsi atau kabupaten kota itu juga minimal juara 1, juara 2 dan juara 3. Sama medalinya juga kalau ada gold, silver atau bronze. Dan khusus untuk hafiz, adik-adik yang prestasi di bidang keagamaan, jadi hafiz Al-Quran itu harus hafal minimal 5 juz, 10 juz, 20 juz, atau bahkan 30 juz. Jadi nanti berapa juz pun yang adik-adik hafal, yang penting minimalnya 5 juz. Kalau kemudian bisa sampai 30 juz itu sangat bagus. Nanti akan menambah kemungkinan adik-adik bisa tembus di jalur UTBK Mandiri Universitas Brawijaya tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi kakak rasa cukup jelas apa yang harus adik-adik upload terkait dengan berkasnya. Kemudian lanjut. Nah, ini tata cara pendaftarannya adik-adik. Langkah awal ketika adik-adik ingin mendaftar di jalur ini, silakan buka di Google ya, klik admisi.ub.ac.id. Nanti akan diarahkan seperti ini, akan diisi nama lengkapnya di sini. Sengaja kakak blur ya. Nama lengkapnya siapa, kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa, tempat lahirnya misalnya di Malang ini salah satunya, jenis kelamin dan nomor HP ya. Kemudian
Setelah lengkap ini sesuai dengan data adik-adik, silakan klik simpan ya. Setelah adik-adik klik simpan, maka akan muncul seperti ini ya, dashboardnya. Nah, di dashboard ini ada dua pilihan ya, pendaftaran jalur seleksi masuknya atau pemberkasan jalur seleksi masuk. Nah, untuk pemberkasan ini khusus yang sudah lulus ya, baik di jalur sebelumnya ya, banyak sekali jalur UB tentunya. Kemudian silakan pilih pendaftaran jalur seleksi masuk ya. Ini diklik ini, nanti akan di scroll ke bawah. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi silakan pilih Mandiri UB ya. Jadi jangan sampai pilih pasca sarjana karena adik-adik belum selesai S1 ya. Jadi klik Mandiri UB ya. Nah, setelah klik Mandiri UB, maka akan muncul dashboardnya seperti ini. Nah, ada sekitar 11 langkah yang adik-adik harus lalui, di mana yang pertama adik-adik pendaftaran. Nah, ini pendaftaran ini nanti adik-adik silakan isi biodata. Setelah itu, biodata ini berupa nanti ada keluarga, kemudian ada riwayat pendidikan, kemudian ada disabilitas, misalnya adik-adik penyandang disabilitas, dan seterusnya ya, sampai nanti tahap selesai ya. Dan berkas ini tadi yang adik-adik upload ya, sesuai dengan yang kakak jelaskan sebelumnya, konfirmasi hingga selesai. Dan untuk jadwalnya, ini tinggal 13 hari 20 jam lagi ya. Ini kakak buka kemarin ya, berarti tinggal 12 hari lagi ya. Ini akan berjalan mundur ya. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang menjadi kendala adik-adik ketika melakukan pendaftaran di jalur ini, silakan kontak di haloselma.ub.ac.id, tentu pada hari kerja dan jam kerja ya. Seperti itu. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang masih membuat adik-adik merasa bingung, silakan komen di bawah ya. Nanti kalau kakak sempat, insya Allah akan kakak balas satu-satu ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta share kepada teman-temannya. Karena dengan subscribe-nya adik-adik membantu mengembangkan channel ini. Kakak doakan semoga adik-adik lulus di jalur UTBK Mandiri Universitas Brawijaya dan sesuai dengan jurusan yang adik-adik impikan selama ini. Tetap semangat, yakin pasti bisa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.